Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kita selalu diajarkan bahwa rumah itu adalah surga. Surga bagi setiap anak. Tempat di mana mereka belajar berjalan, berbicara, tertawa, dan juga bercerita. Tapi bagi sebagian anak di Indonesia, rumah justru menjadi sumber rasa takut dan yang tak pernah berakhir. Mereka tidak takut tentang ujian matematika. Mereka tidak takut tentang nilai yang mereka dapat itu jelek. Tapi mereka takut mata ayah yang memerah atau suara ibu yang menjerit meminta tolong. Dan tahukah kalian bahwa kekerasan atau KDRT itu bukan hanya urusan orang dewasa saja. Ketika anak menyaksikan, mengalami kekerasan, otak mereka berhenti belajar dan mulai bertahan hidup. Video ini lahir dari keprihatinan mendalam. Bagaimana KDRT merusak hak dasar anak atas pendidikan, rasa aman, dan rasa yang layak. Sekaligus mengingatkan kita bahwa nilai luhur Pancasila yang seharusnya hidup setiap sudut rumah tangga di Indonesia. Banyak orang yang berpikir bahwasanya KDRT itu hanya berarti tentang pemukulan fisik. Tapi kenyataannya jauh dari kata yang luas dan jauh dari lebih halus, sehingga sering luput dari perhatian kita semuanya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak mencakup 4 bentuk. Yang pertama, kekerasan fisik, di mana seperti memukul, menendang, atau mengunci anak di suatu ruangan. Kedua, tentang kekerasan psikis, seperti menghina, memanggil bodoh, dan memanggil dengan kata-kata yang kasar. Ketiga, yaitu kekerasan seksual, yang sayangnya masih menjadi tabu untuk dibicarakan perihal hal ini. Dan yang keempat adalah penelantaran, seperti mengabaikan kebutuhan dasar anak, tentang makanan, kasih sayang, dan juga tentang kehadiran emosional. Dan yang paling sering terjadi adalah, dan juga paling berbahaya adalah ketika kekerasan emosional dan penyaksian kekerasan antar orang tua. Seorang anak yang mungkin tidak dipukul, tapi dia trauma. Karena apa? Karena melihat ibunya dipukul bisa meninggalkan luka yang bertahan selama hidupnya. Di banyak budaya lokal di Indonesia seperti adat Minangkabau yang menjunjung tinggi basa-basi, baso-basi, budi bahaso, atau yang dalam bahasa Jawa itu artinya menghargai, unggah-ungguh, dan sopan santun, justru menunjukkan bahwa kekerasan bukan bagian dari budaya kita, melainkan penyimpangan dari nilai luhur yang seharusnya dijaga. Otak anak usia sekolah itu sedang dalam puncak perkembangan, di mana usia 6-12 tahun anak itu belajar tentang mengatur emosi, membangun memori, dan mengembangkan rasa percaya diri. Tapi adanya stres akibat KDRT itu mengganggu semua hal proses pertumbuhan tersebut. Hormon kortisol yang dilepaskan pada stres jika terus-menerus itu akan merusak hipokampus, di mana bagian otak yang mengatur memori jangka pendek dan kemampuan belajar seorang anak. Akibatnya apa? Akibatnya anak itu akan sulit fokus saat guru itu sedang menjelaskan. Kemudian mereka juga akan lebih sering lupa tentang materi yang baru saja diajarkan, dan mereka ragu untuk mengangkat tangan karena mereka itu berpikir jika dia itu akan salah atas jawaban tersebut.
Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 72% anak korban KDRT itu mengalami penurunan prestasi akademik. Dan 58% diantaranya pernah bolos sekolah karena takut dan trauma. Ini bukan malas, ini kelumpuhan emosional yang membuat mereka tidak punya emosi untuk belajar. Padahal Pancasila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan bagi anak-anak untuk belajar dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Bukan hanya tempat transfer ilmu, tapi juga tentang perlindungan anak. Guru adalah pengamat pertama yang bisa melihat perubahan anak yang dulu aktif menjadi non-aktif, yang sering datang dengan luka tanpa alasan yang jelas dan juga menolak pulang saat jam sekolah sudah waktunya pulang. Di beberapa daerah seperti Yogyakarta, sekolah-sekolah mulai menerapkan program Sahabat Anak, di mana guru BK itu dilatih khusus untuk mengenali tanda KDRT dan memberikan pendampingan psikologis. Di Bali, konsep Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, diwujudkan dalam budaya sekolah yang penuh kasih, penuh sayang, di mana setiap anak itu dianggap suci dan layak untuk dilindungi. Peran sekolah juga mencakup kolaborasi tentang antara orang tua, RT, RW, dan layanan perlindungan anak lainnya. Karena Pancasila, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan hanya slogan, tapi panggilan untuk bertindak saat melibat ketidakadilan. Di era digital ini, informasi menyebar dengan cepat, tapi empati menyebar lebih dalam lewat cerita. Video edukatif ini mampu menyampaikan pesan kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan diingat, menjangkau orang tua muda yang lebih sering membuka media sosial daripada membaca buku. Mengubah stigma KDRT itu urusan keluarga, menjadi KDRT adalah kegagalan kita semua. Dan yang paling penting, video bisa menjadi suara bagi semua orang yang tidak bisa bersuara. Anak-anak yang terlalu takut untuk berbicara. Dengan membuat konten seperti ini, kita menerapkan Pancasila dalam tindakan nyata, menghormati harkat manusia pada sila kedua, menjunjung persatuan dan gotong royong pada sila ketiga, dan menegakkan keadilan pada sila yang kelima. Dengan apa yang sudah saya katakan tadi, setiap anak itu berhak atas rumah yang menenangkan, bukan menakutkan. Setiap anak berhak bersekolah tanpa membawa luka dari rumah. Jika Anda melihat tanda-tanda KDRT, jangan diam. Tanyakan dengan lembut kepada mereka. Kita tidak perlu menjadi pahlawan, cukup menjadi orang pertama yang peduli pada kesehatan mental tersebut. Karena Pancasila bukan hanya dihafal, tapi dihidupi. Di setiap rumah, di setiap sekolah, dan di lingkungan manapun, di setiap hati yang berani membela yang lemah. Video ini dibuat oleh saya, Siwana Ilhana, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan offering G13 dengan